Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 21 yang merupakan pengamalan sila praktis Pancasila keempat yang berhubungan dengan HAM adalah nomor 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Rela bekerja keras. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah dari sila keempat. Sila keempat ini berisi tentang musyawarah dan juga berhubungan dengan kesepakatan ya. Kesepakatan biasanya. Kesepakatan. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ada kata HAM ya. HAM ini berkaitan dengan orang lain. Bisa orang lain, bisa negara. Kalau kita melihat pilihan yang ada atau kita melihat pernyataan yang ada, ini nomor 1 mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ini termasuk HAM. Ada kata mengutamakan masyarakat, ada hak orang lain. Nah, lalu kalau yang nomor 2 itu mengutamakan musyawarah, ini juga sama. Ini jelas pengamalan sila keempat. Yang nomor 3 tidak memaksakan kehendak, ini juga sama. Ini merupakan pengamalan sila keempat, yaitu ada musyawarah mufakat. Nomor 4 memajukan pergaulan, ini lebih kepada sila kedua. Ini pengamalan sila kedua. Lalu yang rela bekerja keras, ini adalah sila kedua juga. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Nomor 22. Dalam kalimat berikut terdapat kesalahan penerapan EYD kecuali. EYD ini artinya adalah ya, kita garis bawahi dulu, ejaan yang disempurnakan. Seperti ini ya, yang disempurnakan. Nah, kita cek pilihan yang ada. Yang A, nama zat kimia yang disebut talium kembali menjadi buah bibir setelah adanya percobaan pembunuhan terhadap mantan mata-mata Rusia Alexander Litvinenko. Nah, di sini ada tanda koma ini tidak perlu karena kata setelah adanya percobaan ini merupakan anak kalimat dari kalimat sebelumnya, sehingga kita tidak perlu memakai tanda koma. Maka yang A ini bisa dibilang tidak sesuai dengan EYD. Lalu yang B, kondisi Litvinenko makin buruk, jumlah sel darah putihnya nyaris 0, sehingga dokter nyaris menyimpulkan bahwa racun talium telah menyerang sumsum tulang Litvinenko. Nah, ini bisa dibilang benar ya, karena tanda komanya itu bukan anak kalimat dari kalimat sebelumnya. Kita cek yang lainnya, yang C. Pembangunan dalam bidang apapun tidak akan berjalan lancar jika tidak didukung sumber daya manusia atau SDM yang berakhlak mulia serta berperilaku jujur dalam melaksanakan setiap amanah yang diberikan. Nah, di sini ada kata SDM. Kependekan SDM ini memiliki kepanjangan sumber daya manusia, tetapi dalam penulisannya sumber daya ini seharusnya dipisah, bukan sumber digabung dengan daya, tapi harusnya ini dipisah, sehingga yang C ini juga tidak sesuai dengan EYD. Coba yang larangan praktek pelayanan kesehatan pasien bagi mantra kesehatan dan perawat sudah final. Nah, kata praktek ini juga tidak sesuai dengan EYD, karena yang benar itu bukan praktek tetapi praktik ya, pakai I.
Kalau yang kelima, kalau yang E, sekarang makin banyak orang menggeluti dunia fotografi, baik sebagai profesi atau sekedar hobi. Nah, ini ada kata yang tidak tepat ya. Ada tanda koma di sini. Ini juga tidak usah memakai tanda koma. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Soal nomor 23. Andi adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Andi mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dipost oleh Andi adalah hoax. Ya, di sini ya, adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan ya, dapat menyulut perpecahan dan dia terancam undang-undang ITE. Tindakan yang dilakukan oleh Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke, nah ini ada kata perpecahan, maka dia melawan Pancasila yang ketiga yaitu persatuan. Oke, seperti ini ya. Soal nomor 24. Pergolakan di Papua membuat pemerintah memberikan otonomi khusus bagi Papua. Ya, ada kata yang harus kita garis bawahi yaitu di kata pergolakan. Melalui otonomi khusus tersebut diharapkan dapat meredam kekecewaan rakyat Papua terhadap pemerintah terkait distribusi pembangunan yang tidak merata. Upaya ini diharapkan mampu menyelamatkan keutuhan NKRI. Pergolakan daerah merupakan ancaman dalam berubah. Nah, ini ya ada kata pembangunan tidak merata ya. Pembangunan ini biasanya atau penyebabnya itu adalah tidak terintegrasi dengan baik. Tidak terintegrasi dengan baik pemerintahan yang ada di daerah dengan yang ada di pusat, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang disintegrasi, seperti itu. Ini yang paling tepat. Jadi penyebab kenapa ada daerah yang tidak berkembang sesuai dengan daerah yang lain itu karena disintegrasi atau koordinasi antar pemerintah, entah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tidaklah berjalan dengan baik. Seperti itu. Soal nomor 25. Terjadi konflik antar suku, yaitu suku pegunungan atas dengan suku bawah pantai. Ada kata yang penting yaitu terjadi konflik. Konflik ini bermula ketika suku pegunungan atas sengaja membakar rumah adat milik suku bawah pantai. Pertikaian antar kedua suku pun terjadi. Salah satu upaya pemerintah untuk melerai konflik tersebut adalah A. Memupuk kesadaran toleransi antar suku. B. Melakukan mediasi terhadap kedua suku. C. Memberikan jaminan hukum yang pasti. D. Mencegah kedua suku tersebut bertikai. Atau E. Menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian. Nah, di sini di soal ini ada kata sengaja membakar rumah. Nah, itu menjadi masalahnya ya. Masalahnya sudah ada. Maka yang langkah pertama kita adalah mencari solusinya. Mencari solusi dan juga mencari asal muasal masalah. Asal muasalnya. Nah, dari jawaban yang ada, ini yang paling tepat itu adalah yang B. Melakukan mediasi terlebih dahulu, yaitu mengetahui masalahnya itu apa dan penyebabnya apa. Baru bisa dilakukan tindakan berikutnya. Seperti itu. Lanjut soal nomor 26. Negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara,
dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai. Nah, ini yang paling penting adalah ada di kata perhubungan antar warga negara. Nah, di sini pilihan yang ada: A. Pergaulan warga negara, B. Partisipasi warga negara, C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. Mediator antar warga negara, atau E. Pembina negara. Ya, perhubungan ini berguna untuk pergaulan, ya. Ini yang paling penting untuk komunikasi atau untuk pergaulan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang soal nomor 27. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik antara lain memiliki makna bahwa Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik: A. Kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dalam pasar internasional, B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa. Yang C. Masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa. D. Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi daerah lainnya. D. Yang E. Budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam budaya yang kaya. Nah, ini ada kata kesatuan politik, ya. Kesatuan politik itu berarti ya kebersamaan. Kebersamaan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Seluruh kekayaan Nusantara menjadi modal dan milik bersama. Nah, ini kesatuan, ya. Lanjut. Soal nomor 28. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1445 pasal. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya. Ini dihafalkan saja, tidak perlu dibahas panjang lebar. Kita lanjut soal nomor 29. Upaya pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta konglomerat. Adalah isi dari ketetapan MPR. Yang mana? Yang benar adalah yang E, ya. Yaitu ketetapan MPR pasal 4 TAP MPR RI nomor 11 tahun 98. Ini yang mendasari terbentuknya KPK. Lanjut soal nomor 30. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat. Ini adalah sila yang kelima, yaitu yang E, ya. Karena ada kata keadilan sosial. Dengan tidak bermewah-mewahan itu kita tidak mengganggu masyarakat yang lainnya yang tidak mampu atau tidak bersikap boros, sehingga banyak masyarakat yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan dapat terbantu. Demikian pembahasan soal pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.